Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video membaca cerpen. Selamat menyaksikan ya. Judul: Batu di Pinggang Ma'ruf. Karya Damhuri Muhammad. Sumber dari Kompas. Terbitan tahun 13 Juni 2021. Anak-anak datang dan pergi. Yang lama terbang hambur dari kampung tepi sungai. Tapi yang baru akan tiba lagi. Terus begitu, hingga mata penjahit itu kian menua. Pinggangnya sudah rapuh digasak batu ginjal. Siapapun laki-laki yang beranjak balik dan sudah malu pakai celana pendek, pasti akan berurusan dengannya. Ia akan mengukur lingkar pinggang, selapisan, dan lingkar betis. Lalu mencatat angka-angka di buku mini di atas mesin jahit. Ini tak akan lama, kau akan butuh celana lebih panjang dan lebih panjang lagi, katanya pada bocah kerempeng bernama Jun. Aku ngeri menjadi dewasa, Ma'ruf. Aku ingin bertahan sebagai anak-anak, jawab Jun dengan gugup. Kau tak bisa menolak, Jun. Kelak, pergilah jauh-jauh, ayunkan langkahmu lebih jauh, lebih panjang dari semua celana panjangmu, balas perempuan tua itu. Setelah itu, Anjas, Kiren, Banja, Kemal, dan Jun tidak lagi bakal mampir ke kios jahitnya, karena satu persatu akan beranjak dari kampung di tepi sungai itu. Sebagaimana Jun yang merasa lebih riang dengan celana pendek, Anjas pun begitu adanya. Bedanya, alih-alih ngeri tumbuh dan membesar, ia malah ingin selekasnya menggapai dewasa. Meskipun kedewasaannya yang ia bayangkan tak akan ditandai oleh seberapa besar lingkar pinggang dari sebuah celana panjang. Anjas ingin menjadi pesepak bola seperti Paolo Maldini. Bukankah kepiawaian seorang jenderal lapangan tengah jurus tampak nyata manakala ia bercelana pendek di lapangan hijau? Celana panjang jahitan Ma'ruf ini hanya untuk menyenangkan hati ayah ibu, kata Anjas. Suatu masa nanti, aku akan mengangkat piala dalam posisi berdiri dengan celana pendek saja. Lanjutnya lagi, Ma'ruf tersenyum ringan belaka. Mendengar kentalnya kemauan Anjas hendak merumput di AC Milan. Tapi saat menerima balon di OR, kau bahkan tak butuh celana panjang, tapi juga dasi panjang, Jas. Bisik Jun di pangkal kuping Anjas. Lain Jun dan Anjas, lain pula si Kemal, jebolan madrasah ibtidaiyah itu. Sejak duduk di bangku sanawiyah hingga ternobat sebagai alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah dengan predikat mumtaz, hampir setiap tahun ajaran baru ia memang rutin menyambangi kios jahit Ma'ruf guna membuat celana panjang. Tapi setiap kali meteran Ma'ruf melingkari pergelangan kakinya, ia tak pernah lupa menegaskan bahwa celana panjang bikinan Ma'ruf yang melekati tubuhnya sekedar tanda bahwa ia sudah dewasa. Tetapi ketersampaian cita-citanya justru akan dimahkotai oleh sarung yang diketatkan dengan gesper di bawah pusarnya. Akan tiba saatnya orang-orang mengenaliku bukan dari pola jahit celana panjang karya Ma'ruf, sebab aku akan menjadi mubalik sejuta umat seperti Kiai Haji Zainuddin MZ.
ungkap Kemal dengan penuh percaya diri. Oh, jika begitu kau akan lupa celana panjang model Arabik bikinanku, Mal. Wadah Ma'ru bercanda. Aku akan merindukan Ma'ru dari suara derit mesin jahit menjelang dini hari, batin Kemal. Di kios jahit yang sama, kepada Banja dan Kiren, Ma'ru pernah menceritakan tentang mendiang suaminya yang dulu adalah seorang qori terbaik dan sudah malang melintang dari mimbar ke mimbar MTQ. Tak seperti laki-laki lain yang doyan nongkrong berlama-lama di kedai kopi atau berburu babi hutan setiap akhir pekan. Engku Yuliswar hanya punya dua kegemaran yang bila dipertemukan akan terasa amat bertolak belakang, yakni mengaji tilawah dan bermain sepak bola. Dari panggung musabaqoh tilawatil Quran, Engku Yuliswar tak pernah pulang tanpa menenteng piala. Lemari pajangan di rumahnya sampai miring ke kanan lantaran beratnya beban dari jajaran piala-piala itu. Sementara di klub sepak bola PS Aroma atau Arab Oper Masuk, ia adalah kapten kesebelasan dengan nomor punggung 10. PS Aroma tanpa kapten Yuliswar seperti tilawah tanpa kol-kolah, ungkap Ma'ru. Bangga, kerjasama tim tidak bisa padu tanpa arahan dan petunjuk si nomor punggung 10. Alih-alih menjobol gawang lawan bila kapten Yuliswar cedera atau katakanlah absen lantaran sedang bertanding di panggung MTQ. PS Aroma dipastikan bakal babak belur digempur serangan balik bertubi-tubi. Adapun yang paling menakjubkan, sepanjang karirnya menggiring di kulit bundar, tiada sekalipun ia diganjar kartu kuning. Itu sebabnya Engku Yuliswar pernah dijuluki pemain tanpa dosa. Sementara di gelanggang musabaqoh, qori Yuliswar adalah cahaya yang senantiasa berpendar. Di mana ada Yuliswar, kontingen MTQ yang seluruh anggotanya pemegang ijazah dari universitas ternama Madinah sekalipun, tiada mungkin dapat menganggap Yuliswar sebagai saingan kaleng-kaleng. Betapa tidak, ia bisa membereskan tilawah 3,5 ayat dalam satu hentakan napas dengan cengkok suara yang membuat semua bulu kuduk pendengar berkibar. Yuliswar adalah qori istimewa yang amat beruntung dianugerahi kerongkongan yang begitu lapang hingga bisa menyimpan stok napas di situ. Sungguh tak dapat dimutlakan apakah langgam tilawahnya berasal dari Pakistan, Baghdad, atau Maroko, sebab ia seperti merancang corak tilawahnya sendiri. Menurut para pengamat, formulasi tilawahnya dirangkai dari serpihan ratapan ibu-ibu yang kematian anak di usia belasan. Meliuk-liuk seperti batang pimping di tepi sungai menikam-nikam perasaan. Sebagai raja tilawah, suamiku tampil dengan jas dan sarung Makassar. Dan sebagai kapten PS Aroma, ia dipuja dalam tongkrongan laki-laki bercelana pendek. Sementara aku tak pernah jemu menggunting kain guna membuat celana panjang untuknya, kata Ma'ru sambil menatap Banja. Kalau begitu ceritanya, kenapa mendiang suami Ma'ru tidak mengabdikan dirinya sebagai guru tilawah di kampung tepi sungai ini? Tanya Kiren, penasaran. Atau kenapa ia tidak terpanggil untuk berkhidmat sebagai pelatih sepak bola saja di sini, supaya ia bisa mencetak talenta-talenta baru yang barangkali dapat mengantarkan Anjas ke hadapan manajer AC Milan. Lanjut Anjas. Non suara emas itu pula yang membawa Yuliswar bertolak ke negeri orang. Seorang saudagar kaya yang masa itu baru selesai membangun masjid pribadi, datang ke kampung tepi sungai khusus untuk meminta kesediaan si qori berlimpah piala menjadi imam besar di masjid.
Tentu dengan iming-iming yang jauh di atas rata-rata pendapatan Yuliswar sebagai kapten PS Aroma. Makmurlah masjid saya, Tuhan dan saya akan memakmurkan hidup engkau, wahai engku Yuliswar. Mohon saudagar bernama Haji Mustafa Luti Al-Barnjari itu. Semula Yuliswar berat hati meninggalkan anggota kontingen Musabakoh. Lebih berat hati lagi meninggalkan PS Aroma tanpa kapten. Tapi posisi sebagai imam besar tentulah dapat membereskan sekian banyak persoalan. Saya akan membangun klub tua ini dari kejauhan. Sepanjang lapangan hijau masih terhampar luas. Kalian berlatihlah guna membawa Aroma ke puncak kejayaan, kata Yuliswar kepada para juniornya. Dirikanlah lembaga pendidikan tahfiz dan tilawah. Akan saya topang setiap ikhtiar kalian dari ranah seberang. Itulah kalimat terakhir yang sempat didengar oleh para anggota kontingen Musabakoh. Engku Yuliswar bakal didaulat sebagai imam besar di tanah Banjar. Kenapa Ma'ru dan anak-anak tak turut pula ke sana? Tanya Jun sekali waktu. Kalau saya jadi anak Ma'ru, saya tidak akan ditinggal begitu saja, gumam Anjas. Ma'ru gampang hidup di negeri orang. Atau Ma'ru berat hari meninggalkan gulungan benang dan pedal mesin jahit? Kiran menambahkan sambil tertawa terpingkal-pingkal. Ma'ru membalas tanya-tanya nyinyir itu hanya dengan helaan napas dalam. Ia bukan keberatan turut serta bersama engku Yuliswar. Hanya saja masa itu suaminya berangkat terlebih dahulu. Selang beberapa kemudian, ia berjanji akan pulang menjemput Ma'ru dan anak-anak. Perempuan tua itu berpegang teguh pada janji dan Qori tak terkalahkan dan kapten PS Aroma yang sudah teruji keteladanannya. Kau siapkan segala sesuatu guna memboyong anak-anak. Bila aku tidak pulang untuk melunaskan janji ini, berarti aku sudah mati, ungkap engku Yuliswar. Bulan demi bulan pun berganti, tahun demi tahun berlalu. Ipit, putri sulung Ma'ru yang mewarisi suara ajaib ayahnya, bahkan tidak lagi menyanyi di pentas gambus sebagaimana biasa. Setelah dipersunting oleh Tauke Pinang dari kampung sebelah, engku Yuliswar tak kunjung datang menjemput. Begitu pula dengan Jasrul, adik laki-laki Ipit. Sudah pergi dari rumah setelah menikah. Suami Ma'ru itu belum tiba juga. PS Aroma sudah lama bubar. Kontingen Musabakoh mencari peruntungan sendiri-sendiri, sebagaimana jalan yang kemudian juga ditempuh oleh Ma'ru. Hidup sendirian, menginjak pedal mesin jahit sepanjang hari. Oyang yang kerongkongannya sudah pernah basah oleh air tanah seberang akan lupa jalan pulang, kata Ipit pada Ma'ru. Baiklah, akan saya antarkan Mak ke sana, tapi apakah Mak sanggup melihat saya bersalaman dengan Ibu Tiri? Tanya Jasrul. Guna membasmi letih penantian, Ma'ru berkeputusan untuk tidak lagi menunggu orang-orang terdekat. Tidak kepulangan suami, tidak pula kedatangan Ipit dan Jasrul yang sudah sibuk mengurus rumah tangga masing-masing. Engku Yuliswar tak pulang-pulang. Bukan karena ia sudah mati sebagaimana ikrarnya dulu, tapi karena imam besar asal kampung tepi sungai itu menikah lagi di sana. Kalaupun beberapa tahun kemudian ia dikabarkan telah meninggal, itu terjadi jauh setelah ia memproduksi 4 orang anak di tanah Banjar. Kabar kematian itu tidak lagi mengguncang perasaan Ma'ru. Bila masih ada penantian, itu tak lebih dari anak-anak beranjak balik yang datang ke kios jahitnya yang makin reot itu, membawa bahan kain untuk dijahit sebagai celana panjang, hingga sampailah ia pada generasi Jun, Anjas, Kiren, Banja, dan Kemal.
Masa itu pun sudah lama berlalu. Yang tersisa di buku catatan usangnya hanya garisan pola dan ukuran-ukuran pisak celana panjang mereka. Masing-masing dibedakan berdasarkan tahun ajaran sanawiyah dan aliyah. Samar-samar masih terdengar tausiah Ustadz Kondang Kemal At-Taruq dari radio 2 band yang tersemat di dinding kios jahit Ma'ruf. Gelombang radio menyiar ulangkan tausiah-tausiah itu tak pernah tergeser dari posisinya. Seolah-olah ia siaran radio yang sampai ke kampung tepi sungai hanyalah rekaman-rekaman tausiah Ustadz Kemal At-Taruq. Pernah pula Ma'ruf mendengar sorak-sorai dan yel-yel penghormatan dari anak-anak muda kampung tepi sungai setelah tersiar kabar tentang aksi penyelamatan tak terduga oleh bek tanggung tim nasional bernama Anjas Kanavaro. Pernah pula Ma'ruf mendengar sorak-sorai dan yel-yel penghormatan dari anak-anak muda kampung tepi sungai setelah tersiar kabar tentang aksi penyelamatan tak terduga oleh bek tanggung tim nasional bernama Anjas Kanavaro. Anak-anak datang dan pergi, yang lama terbang hambur dari kampung tepi sungai, tapi yang baru akan tiba lagi. Terus begitu, hingga mata penjahit itu kian menua, pinggangnya sudah rapuh, digasak batu ginjal. Tapi kakinya tak kunjung berhenti menginjak pedal mesin jahit, meski sekadar celana belacu atau tapak meja dari kain sisa-sisa. Sekali waktu, saat mengantarkan jahitan celana belacu ke rumah tetangga, sekilas Ma'ruf melihat sosok lelaki di layar televisi. Agak ragu dengan raut muka laki matang itu, tapi ia ingat betul pola jahit kantong samping celananya, persis seperti buatannya. Jun, itu Jun! Gumam Ma'ruf. Bocah yang dulu takut dewasa itu, kini sedang berdiri di podium, menjelaskan duduk perkara alat pemecah batu ginjal mutakhir temuannya. Bagi orang sepenting Jun, manalah mungkin ada ruang guna mengingat menjahit renta itu. Tapi corak kantong celananya itu, pola jahitan menutup resleting itu merujuk pada bikinannya yang dulu. Sepi hari senja, Ma'ruf dan sakit menahun lantaran batu ginjal. Kini terisi oleh haru bangga dan decak kagum saat Profesor Jun bicara di layar kaca, masih ngeri kau jadi orang dewasa Jun. Selesai. Terima kasih kepada semuanya atas perhatiannya dan dukungannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.